Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi, yaitu tentang piutang ya. Nah, kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya piutang, apa bedanya piutang itu sama utang ya. Terus abis itu bagaimana biasanya jika terjadi ada yang namanya ketidakbayaran atau orang nggak bayar piutang gitu ya. Nah, jadi eh, gampang ngomongnya, piutang itu adalah ketika orang ngutang sama kita ya. Jadi orang ngutang sama kita. Itu namanya piutang. Nah, lalu bedanya apa dengan hutang? Nah, kalau hutang itu adalah ketika kita ngutang sama orang, ya. Jadi kalau piutang itu adalah kita yang memberikan pinjaman ke orang. Kalau hutang, kita yang meminta pinjaman atau kita yang menerima pinjaman. Jadi itu bedanya ya, dari sisi mana penerima dan pemberi. Nah, kali ini aku akan bahas tentang piutang ya. Nah, jadi di bisnis itu banyak kan kalau misalkan beli barang itu banyak kan menggunakan piutang ya. Nah, kalau di akuntansi istilah biasa digunakan untuk piutang itu adalah account receivable ya. Nah, ini adalah piutang. Nah, piutang dagang ya biasanya. Nah, lalu account receivable ini uh, adanya di aset ya, di dalam balance sheet kita itu adanya di aset ya, adanya di aset lancar ya atau current assets. Nah, lalu di dalam penjualan barang biasanya orang itu nggak beli secara cash ya. Kalau orang kita jual barang kita gitu, nah orang biasanya hutang dulu. Nah, hutang dulu biasanya belinya nggak cash gitu. Nah, dia hutang dulu, biasanya belinya nggak cash. Nah, biasanya ada jangka waktu untuk pelunasan hutang tersebut. Biasanya suka dibikin seperti ini ya, 2, 10, and 30 biasanya. Nah, ini artinya adalah jika hutang dilunasi kurang dari 10 hari, maka akan dapat diskon sebesar 2% ya. Nah, lalu N30 artinya adalah maksimal pelunasan hutang adalah 30 hari. Nah, ini maksudnya term dari ini bisa kita bisa dapat, kita bisa memberikan ya. Kalau kita menjual barang dan orang beli sama kita, itu artinya kita memberikan piutang gitu. 210 net 30 ya. Artinya jika hutang durasi kurang dari 10 hari, kita memberikan dia diskon 2%. Nah, tapi di dalam dunia perdagangan ya, di dalam dunia perdagangan itu biasanya terjadi juga di mana orang tidak membayar piutang. Jadi dia udah beli barang kita, dia hutang ya, dia ada di dalam catatan piutang kita. Nah, lalu dia tidak membayar piutang kita. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus mencatat di dalam buku akuntansi kita. Nah, kita harus menghapus account receivable. Nah, jadi di account receivable itu ada setiap orangnya ya, di buku besarnya itu ada setiap orang ya. Misalnya account receivable-nya punya si A, punya si B, si C gitu ya. Nah, ini dia nanti ada masing-masing itu ada saldo piutangnya masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau misalkan si A ini tidak membayar, maka kita harus menghapus piutangnya si A dan menggantinya dengan yang namanya kita kenal dengan istilah bad debts ya, atau bad debt expense. Nah, bad debt expense ini artinya adalah penghapusan piutang atau beban penghapusan piutang tak tertagih ya. Jadi kita jadikan expense, kita jadikan pengeluaran. Artinya ini piutang udah nggak tertagih lagi gitu. Udah nggak bisa kita tagih lagi ke orang itu gitu ya. Nah, jadi kita pakai jadi bad debt expense. Nah, lalu di dalam akuntansi ada sebenarnya dua metode ya digunakan untuk menulis metode yang digunakan untuk menulis piutang tak tertagih. Yang pertama ini ya ini, bad debt expense, atau kita kenal dengan metodenya itu adalah direct write-off method.
Direct write-off method ini adalah metode penghapusan langsung ya. Nah, jadi kita hapus langsung piutang yang tidak terbayarkan dengan menulis account bad debt expense, mendebit account bad debt expense, dan mengkredit account receivable atau mengurangi account receivable dari orang tersebut gitu ya. Nah, metode yang kedua adalah metode allowance ya. Nah, allowance method. Nah, allowance method ini adalah metode yang dikenal metode pencadangan ya. Nah, allowance method ini maksudnya gimana? Nah, jadi allowance method ini adalah memprediksi berapa persen dari si A, berapa persen dari si B, berapa persen dari si C yang kira-kira nggak tertagih gitu ya. Jadi ketika beneran nggak tertagih, jadi kita itu udah punya cadangan gitu. Nah, ini namanya allowance method ya. Nah, jadi kita udah punya cadangan sehingga nanti cadangan yang sudah kita tulis, kalau misalkan benar-benar nggak terjadi, barulah cadangan tak tertagih itu kita masukkan ya ke dalam periode akuntansi di akhir periode gitu. Nah kalau nggak nggak terjadi atau misalkan dia bayar hutang ya kita balikin lagi allowance-nya itu kita balikin lagi gitu. Nah tapi kalau ada yang nggak bayar, jadi kita udah ada cadangannya. Jadi ibaratnya kalau kita pakai cadangan ini kita nggak kaget kalau ada yang nggak bayar gitu ya. Nah nanti nanti di video aku yang minggu depan aku akan membahas tentang bagaimana cara kita menulis bad debt expense ya di dalam jurnal dan juga bagaimana cara kita menulis allowance method ya, allowance for doubtful accounts ya di dalam jurnal juga. Nah, nanti akan aku jelaskan minggu depan. Nah, hari ini aku akan menjelaskan ini aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar piutang ya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.